Halo semuanya, Disciples, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya, tetap fit karena kita masih juga ada di masa-masa pandemi corona ini. Nah, balik lagi sama aku, Tabita di sini. Kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan kecantikan. Tapi bukan soal kecantikan dan penampilan dari luar, tapi kecantikan dari dalam, yaitu inner beauty. Dan ini berlaku nggak cuma buat cewek ya, cowok juga. Karena cewek maupun cowok pasti punya yang namanya inner beauty. Nah, banyak banget sih hal-hal yang masuk dalam kategori inner beauty, tapi kita akan bahas hanya beberapa aja, hanya 5 aja. Hal yang bisa istilahnya lebih memancarkan inner beauty kamu. Nah, yang pertama, kamu bisa mulai dengan menghargai pendapat. Jadi, kalau misalnya nih ada orang-orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kamu, jangan panik dulu, jangan langsung kok dia beda gitu sih. Tapi belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu dan menghargai pendapat orang yang berbeda, menghargai opini orang. Karena dengan begitu kamu bisa terlihat open-minded gitu ya, terbuka dan nggak langsung ngejudge hanya karena orang lain itu berbeda pendapat dengan kamu. Nah, dengan lebih menghargai, dengan lebih mengapresiasi pendapat orang, itu akan menjadikan kamu jadi lebih ya apresiatif ya, lebih positif dan lebih responsif gitu terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan gengsi, alias jangan ragu untuk bertanya kalau misalnya memang kamu nggak tahu. Kan ada nih orang-orang yang sebenarnya nggak tahu tapi bilangnya tahu gitu, alias sok tahu. Tapi kalau misalnya kita mau mendevelop inner beauty kita, mending kita belajar untuk lebih rendah hati dan mengakuilah kalau misalnya memang kita nggak tahu akan sesuatu, kalau misalnya kita memang belum expert, jangan ragu untuk bertanya dan oh ya memang aku belum tahu soal hal ini, belum belajar soal hal ini dan gimana caranya nih supaya kita bisa lebih tahu gitu. Dan kalau misalnya kamu melakukan itu, orang mungkin akan bisa lebih respect karena kamu dianggap kenal banget sama diri kamu dan nggak takut untuk mencoba atau untuk belajar dengan hal-hal yang baru dan membuka pikiran terhadap hal-hal yang sebelumnya kamu nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya orang gengsi kan biasanya nggak mau nanya gitu, maunya kita harus terlihat perfect di depan orang lain, terlihat tahu segalanya gitu. Nah, jangan kayak gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah jadilah pendengar yang baik. Ini mungkin agak berhubungan sama yang sebelum-sebelumnya ya, yang hargai pendapat itu. Menjadi pendengar yang baik itu bisa berdampak besar walaupun terlihat simple banget ya kegiatan mendengarkan orang lain itu. Tapi memang kalau misalnya kita mendengarkan orang lain, itu akan membuat orang lain lebih nyaman gitu, merasa didengarkan, merasa dimengerti, walaupun mungkin kita nggak harus selalu setelah mendengarkan, memberi advice, memberi saran, hanya cukup berada di situ dan mendengarkan, itu pun sudah benar-benar itu kamu sudah memberikan waktumu begitu, kamu memberikan sesuatu untuk orang lain. Jadi mungkin lihat-lihat lagi apakah selama ini aku udah jadi pendengar yang baik begitu. Kalau misalnya belum, mungkin bisa dilatih lagi, dipelajari lagi, dibiasakan lagi untuk lebih sabar lagi, lebih menyediakan diri untuk mendengarkan orang lain. Terus selanjutnya, jangan plin-plan. Plin-plan itu artinya labil, kita suka berubah-berubah. Memang sih pastinya dalam hidup ini kita sering banget mengubah pikiran begitu ya. Dari kita kecil aja sampai sekarang banyak banget hal yang berubah, banyak banget hal yang kita nggak terpikirkan sebelumnya. Tapi yang namanya pelin-pelan itu kita berubah dengan sangat cepat dan benar-benar nggak konsisten. Nah, hati-hati, hindari. Kita bisa mencegah dengan cara benar-benar memikirkan apa yang mau kita lakukan gitu, menjadi lebih dewasa lah dalam berpikir supaya kita nggak pelin-pelan dan di hadapan orang kayak nggak, loh jadi sebenarnya kamu ini orangnya seperti apa yang kamu mau gitu. Karena kalau misalnya kita tahu apa yang kita mau dan konsisten di situ, pasti juga orang akan melihat oke, ternyata orangnya yang seperti ini, dan mungkin juga akan lebih respect dan melihat inner beauty kamu. Nah, yang terakhir, be kind. Ini adalah saran simple yang kayaknya sih harus terus
diomongkan setiap hari, karena be kind walaupun terlihat simpel dan sederhana, tapi kadang-kadang pun kita lupa memperhatikan orang sekitar atau menjadi ya simpel aja lah memberi kepada orang lain. Kadang-kadang kita suka lupa hal-hal yang kecil-kecil seperti ini. Tapi jangan lupa, pokoknya ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, pasti orang lain itu akan merasakan dampaknya gitu. Tapi jangan juga disengaja ya, maksudnya jangan juga disengaja, oh aku buat baik supaya mendapatkan pujian atau yang lain-lain. Yang jelas balik lagi ke hati kita masing-masing, pokoknya yang jelas kita harus tulus dan peka terhadap keadaan sekitar dan berbuat baik sebisa mungkin. Jadi 5 hal tadi ya, kalau boleh diulang. Yang pertama, untuk merilis inner beauty kamu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, hargai pendapat orang lain. Yang kedua, jangan ragu untuk bertanya atau jangan gengsi. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Yang keempat, jangan pelin-pelan. Dan yang terakhir adalah be kind to yourself and also to others. Oke, itu semua sharing kita hari ini. Dan semoga kalian juga tetap sehat ya, juga kurang-kurangin main-main di luar ya, karena di Indonesia sendiri ini masih tinggi orang-orang yang terkena positif corona. Jadi aku harap kalian tetap berhati-hati dan menjaga diri. Oke? See you next time.